Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's praise Him, and I would like to stand up, please.
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. beserta kami Tuhan. Engkau ada di setiap sudut perjalanan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat, langit dan bumi menyembah-Mu. Langit menceritakan kebesaran keperkasaan Tuhan. Bumi mengeluarkan yang terbaik bagi orang-orang percaya. Aku bersyukur
Bicaralah kepada kami di pagi ini Tuhan. Berikanlah kepada kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami memberikan tempat untuk kebenaran-Mu ditanam di setiap hati. Kami diamkan setiap suara yang datang dari perut bumi, dan kami diamkan setiap suara yang bukan datang dari Tuhan. Bahkan kami perkatakan kepada jiwa kami, bahkan tubuh dan roh kami, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik. Hari ini saya akan membahas satu tema kebenaran dan kiranya kebenaran ini memerdekakan saudara, ya. Oke. Saya kasih judul itu Worthy of Worship. Ya. Yesus berkata bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya kamu harus beribadah. Ya. Kata menyembah di sini atau kata worship itu diambil dari kata Yunani yang artinya apa? Proskuneo. Nah, proskuneo itu artinya mencium. Ya. Nah, aplikasi dari kata proskuneo ini seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, menarik untuk kita belajar. Kenapa ada anjing di sini? Itu di dalam konteks orang Yunani. Kenapa ada anjing? Nah, anjing itu binatang paling setia. Bahkan anjing dia bisa tahu dan bisa bedakan bunyi kendaraan tuannya dan bunyi kendaraan orang lain. Anjing bisa tahu ini tuan saya. Bahkan motor apa saja yang dimiliki, bahkan langkah kaki tuannya saja, anjing tahu itu siapa. Ya. Dan itulah kesetiaan anjing. Bahkan kita dapati bahwa Anda pernah nonton satu film yang namanya Hachiko. Masih ingat film itu? Nah, itu bagaimana dia setia menunggu tuannya. Itu anjing, ya. Dan hari ini kita akan tentunya tidak bahas tentang itu anjing, tapi itu menjadi satu pembelajaran. Artinya konteks dari kata proskuneo itu diambil, ya, dari anjing menjilat tangan tuannya. Ya, oke. Tanda dia menghormati, menghargai dan sebagainya. Nah, coba lihat ini pelan-pelan. Matius pasal 4 ini berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Anda sudah dengar itu banyak kali. Nah, ada beberapa yang diuji di sana. Yesus mengalami pencobaan beberapa kali di situ. Tentang roti yang dirubah, batu dirubah menjadi roti. Kemudian jatuhkan dirimu dari punggungan bait Allah dan malaikat menadah kamu. Kemudian terakhir dia naikin Yesus kepada posisi yang lebih tinggi dan memperlihatkan kerajaan dunia. Lalu dia berkata, sembah aku, maka kuberikan seluruh dunia ini. Lalu kemudian kita dapati di ayat yang ke-10 Yesus berkata bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya kamu harus beribadah. Itu Matius pasal 4. Pelan-pelan. Mari next lihat. Nah, gereja yang tidak menyembah bukanlah gereja. Kalau saya berbicara gereja, saya tidak berbicara tentang organisasi. Saya tidak berbicara tentang gedung. Saya tidak berbicara tentang kumpulan-kumpulan kebanyakan orang. Tapi kalau saya berbicara gereja, berarti saya berbicara tentang pribadi. Orang-orang percaya. Ya. Nah,
dikatakan bahwa penyembahan adalah setiap kegiatan di mana orang percaya mengalami Tuhan dengan cara yang bermakna, mengubah mereka secara rohani. Jadi kalau orang menyembah, kita bakalan berubah. Orang yang seingat beberapa minggu lalu saya ngomong bahwa semakin sering Anda punya waktu dengan Tuhan, semakin sering kamu berbicara dengan Tuhan, Anda lama-kelamaan Anda tidak punya topik untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi ide manusia. Kenapa? Karena Anda lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Nah, kenapa banyak orang terlibat gosip? Kenapa banyak orang suka cerita buruknya orang? Kenapa nggak ada agenda lain lagi dari manusia? Karena manusia lebih banyak menghabiskan waktu mendengar yang namanya apa kata dunia. Nah, menarik untuk kita belajar adalah penyembahan itu adalah sebuah kegiatan di mana orang percaya mengalami Tuhan dengan cara yang bermakna, bernilai. Penyembahan ini akan berlangsung dari bumi sampai kepada kekekalan. Dengar baik, di sorga tidak ada khotbah, tapi di sorga ada penyembahan, pujian dan penyembahan. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu, bagaimana ke-24 tua-tua melepaskan mahkotanya, lalu kemudian mereka sujud dan menyembah Tuhan. Artinya penyembahan ini adalah satu kegiatan spiritual yang berlangsung sampai kepada kekekalan. Kita dilahirkan untuk menyembah. Kita dilahirkan untuk mengalami musim-musim indah bersama dengan Tuhan dalam hadirat Allah. Dengar baik saudaraku, Adam dan Hawa diciptakan di dalam Taman Eden, lalu ditempatkan di sana. Dan menarik untuk kita belajar adalah Eden diterjemahkan oleh beberapa pemikir teolog bahwa itu the presence of God, hadirat Allah. Sama seperti ikan Bapak Ibu, habitat ikan adalah air. Begitu kamu keluarkan ikan dari air, mati. Nah, sama halnya dengan manusia kita. Kalau saudara dan saya keluar dari hadirat Allah, tidak perlu membunuh, tidak perlu membunuh dia. Waktu berjalan dia bakalan mati. Kenapa? Karena kita diciptakan dalam hadirat Allah. Kita ditempatkan Tuhan di Eden itu dalam hadirat Allah. Nah, tahukah saudara, Eden dalam pengertian dan terjemahannya dikenal diterjemahkan itu kesenangan, sukacita. Jadi di hadirat Allah itu seharusnya menjadi kesenangan, menjadi sesuatu yang menggairahkan. Ibadah seharusnya menjadi sesuatu yang menggairahkan, ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Itu ibadah. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Gereja artinya kita ini harus didorong oleh tujuan. Dengar baik, sebuah pergerakan, motivasi dalam bentuk apapun, jika tidak dilandasi dengan tujuan jelas, saudara tidak akan pernah bisa mencapai kemaksimalan dalam hidup saudara. Kita semua harus bergerak dengan tujuan. Anda pernah ke mall bukan? Ketemu teman di mall. Teman bertanya, kamu ke mall ngapain? Nggak tahu, jalan-jalan saja. Orang ke mall itu tujuannya mungkin mau lihat sepatu baru, baju baru, ya tak? Mungkin mau beli deodoran baru. Tapi begitu ditanya, ngapain kamu ke mall? Nggak tahu, jalan-jalan saja. Nah, oke, bahasanya begini, jalan-jalan saja. Killing time, iya, killing time saja. Menurut saudara, itu buang-buang waktu nggak tuh? Itu buang banget gitu. Nah, itu buang banget. Nah, oke. Otak perempuan dan otak laki-laki beda. Cara berpikir beda. Kalau perempuan begini, kalau dia datang ke mall, dia masuk pintu pertama, dia lihat baju. Ya, bagus Papa ya. Bagus. Ya. Tujuannya dia adalah nyari yang lain. Oke? Oke, sebut saja tujuan dia nyari sepatu. Oke? Taruh di kepala, nyari sepatu. Ini ibu-ibu nih. Tapi begitu masuk pintu awal,
lihat yang warna merah. Gitu? Begitu pindah ke yang lain, ada yang warna biru lagi. Lihat. Tujuan dia awal apa? Sepatu. Oke. Mereka nggak langsung ke sepatunya. Mereka mutar dulu, doa keliling kalau bahasa rohaninya. Dia jalan gitu. Nanti 2 jam kemudian setelah suaminya urat-urat kaki udah pada muncul, baru kita kesini buat apa sih sayang? Tujuan kamu dari rumah deal sepatu. Kini udah 2 jam kamu dari pertama masuk sampai ini, seluruh gerai kamu ikuti. Anda bisa bayangin. Kalau laki-laki beda, dari rumah pak sepatu, itu sampai langsung ke sepatu. Ulang. Pola pikir beda. Makanya di situ kita sering berantem. Kenapa? Yang satunya doa keliling kencang, tapi yang satunya on the spot. Jadi memang susah. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Itulah yang membuat kita sering suami istri konflik, disebabkan karena situasi-situasi itu. Nah sama saudaraku, makanya saya bilang gereja yang didorong oleh tujuan kita harus jelas dalam ibadah. Penyembahan kita harus jelas. Tujuannya supaya apa? Kita nggak konflik. Gitu. Lalu kesimpulan akhir, begitu masalah datang kita menyalahkan Tuhan. Itu sih gara-gara Tuhan. Nanti Tuhan jawab, loh, tujuan kamu apa ke gereja? Kan gitu ceritanya. Tujuan kamu ibadah ngapain? Oh Pak Pendeta, saya pengen kasih tunjuk kepada jemaat yang lain, saya punya baju bagus. Kebetulan saya sepatu juga bagus, tapi ini overall, sepatu overall. Nah, tapi itulah yang saya mau kasih tahu ke saudara. Nah, baik saudara, yang paling penting adalah mari kita bergerak dengan tujuan. Kalau nggak ada tujuan, jangan saudara menghabiskan waktu. Itu kata yang tadi itu killing time. Gitu? Oke. Lihat lagi ini next. Lihat. Next, lihat. Halo Dek, next Dek. Next. Ya. Saya ingin menyarankan bahwa yang paling penting tidak ditempatkan pada bagaimana kita menyembah, tetapi siapa yang kita sembah. Gitu. Yang menarik untuk kita belajar ini adalah saya ingin menyarankan, artinya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa yang paling penting tidak ditempatkan pada bagaimana kita menyembah, tetapi siapa yang kita sembah. Artinya gini, tidak penting kamu melayani di posisi apa. Jadi pendeta ke, pemain musik ke, singers, song leader, jemaat, penerima tamu dan sebagainya, asyir dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang kamu sembah ketika kamu melakukan pelayanan kamu di rumah. Itu paling penting. Pelayanan kamu di gereja. Nah, gereja ini cuma wadah untuk kamu mengeluarkan potensi terbaik saudara dalam melayani. Nah, jika Tuhan adalah inti dari ibadah kita, jika Tuhan menjadi tujuan dari ibadah kita, penyembahan kita, maka keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan adalah ibadah kita diutamakan. Artinya ibadah harus menjadi utama, Tuhan menjadi utama. Kalau Tuhan bukan jadi utama, ya kita gampang, artinya gini, kita gampang digeser untuk kepentingan manusia kita. Nah ini kita perlu belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita perlu belajar. Nah next lihat ini. Nah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Menariknya di mana di sini Bapak Ibu? Nah saudara dan saya perlu pahami bahwa tujuan kita bergereja, tujuan Anda menjadi gereja yang hidup adalah meninggikan Tuhan, meninggikan Yesus. Jangan meninggikan yang lain. Kita beribadah untuk agenda Bapa, bukan agenda kita.
Jadi kalau saudara menyembah, jangan bawa perasaan manusiamu, bawa perasaan Tuhan. Tuhan mau rasa apa? Nah, orang menyembah, orang beribadah. Gini, kamu berdoa, jangan dimotivasi karena ada masalah. Kamu beribadah, kamu menyembah, jangan dimotivasi karena ada masalah atau problem. Tapi kamu menyembah, dimotivasi karena dasar kasih. Itu beda. Sering saya katakan bahwa segala sesuatu yang digerakkan dengan masalah, hasilnya sementara, artinya sangat singkat. Sering saya kasih contoh. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang di Planet Fitness, begitu Anda tanya beberapa dari sahabat dekat Anda, kenapa kamu fitness? Dia akan jawab, iya kata dokter, jantung saya lemah, perlu dilatih. Berarti ada masalah dulu, baru kamu olahraga. Seharusnya kan tidak begitu. Tapi saya akan ketemu dengan beberapa orang lagi dan saya tanya, kenapa kamu olahraga? Karena saya mencintai tubuh saya. Itu keren. Sama. Kenapa kamu beribadah? Karena saya mengasihi Tuhan. Itu keren. Kenapa kamu beribadah? Karena masalah saya berat sekali, banyak sekali. Berarti kamu digerakkan oleh masalah. Nah, sementara saya mengajarkan Bapak Ibu semua, kita melayani, kita beribadah, kita menyembah, kita berdoa, kita baca Alkitab karena kita mengasihi Tuhan. Itu beda. Beda sekali. Dengar. Melakukan segala sesuatu atas dasar cinta, hasilnya berbeda dari atas dasar karena ada masalah. Beda. Itu selalu ingat. Next, coba lihat. Yesus berkata kepada iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja kamu harus berbakti atau melayani. Gak ada yang lain. Yesus berkata kepada iblis bahwa hanya satu yang layak untuk disembah, itu Allah, bukan kamu. Nah, orang percaya memeluk Tuhan sebagai objek ibadah hidup mereka. Itu keren. Tuhan menjadi objek cinta saudara. Bagaimana pendekatan Anda kepada Tuhan mempengaruhi pendekatan Anda terhadap ibadah atau penyembahan. Anda harus memiliki rasa cinta terhadap Tuhan. Itu baik. Dan itu akan bermanifestasi di dalam ibadah Anda, di dalam penyembahan Anda. Itu penting. Itu penting banget. Nah, pendekatan Anda kepada Tuhan mempengaruhi pendekatan Anda terhadap ibadah. Jadi kalau gini, kalau kamu aman dengan Tuhan, kalau kamu punya waktu banyak dengan Tuhan, kamu tidak punya space untuk kepentingan-kepentingan yang diisi oleh keinginan daging. Kenapa? Karena Tuhan sudah isi semuanya. Ibaratnya begini, gelas kosong, kamu isi dengan kebenaran firman, sehingga yang lain datang pun sudah nggak punya space untuk mengisinya. Kenapa? Karena semua sudah ditutupi oleh Tuhan. Tuhan sudah penuh di dalam saya. Itu menarik untuk kita belajar. Nah, next coba lihat. Nah, penyembahan atau ibadah adalah respon yang tepat dari ciptaan kepada pencipta. Nah, di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi salah satu alasan kenapa saudara harus menyembah Tuhan, karena Dia menciptakan saudara. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Next, coba lihat lagi. Nah,
Ada dua alasan mengapa Tuhan layak disembah. Yang pertama, diciptakan bagi Sang Pencipta. Kita diciptakan untuk Sang Pencipta, bukan untuk kepentingan yang lain. Kita semua diciptakan untuk kepentingan Pencipta. Nah kemudian, kita manusia yang berdosa ini, kita ditebus bagi penebus. Jadi kita ditebus tujuannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi Yesus datang. Dia ada 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Kemudian didapati dia mati di kayu salib. Tujuannya untuk siapa? Untuk gereja yang hidup. Siapa gereja yang hidup? Kita semua. Nah menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Jika kamu tidak percaya bahwa kamu adalah yang terbaik, maka kita tidak akan pernah mencapai semua yang kita mampu. Percaya bahwa Tuhan sudah menebus saudara. Saudara adalah orang yang terbaik. Dengar, Yesus tidak akan mati kepada binatang, dan Yesus tidak mati untuk malaikat. Tapi kenapa dia mati untuk manusia? Karena kita penting, karena kita bernilai, karena kita terbaik, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kamu gak bisa bikin apa-apa, kamu itu sampah, kamu berdosa, masa lalumu suram, gelap, gulita, kamu lihat cara hidupmu, kamu gak berguna. Hei, dengan baik beritahu kepada mereka, aku adalah terbaik. Kenapa kamu terbaik? Karena kamu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Nah, penyembahan bukan soal tindakan yang kamu lakukan saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Apa? Menentukan jalan hidupmu. Karena latihan dengan ibadah kita di bumi ini adalah latihan untuk kamu menyembah dalam kekekalan bersama dengan para malaikat. Kita akan menyembah dengan Tuhan dalam kekekalan. Saudara sudah gak dengar lagi khotbah, gak ada. Yang saudara dengar, yang saudara cuma lihat apa? Bagaimana orang berkata seperti malaikat datang menyampaikan pesan Tuhan kepada para gembala dan mereka memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagaimana Tuhan membuka mata para gembala untuk menyaksikan bala tentara Allah menyanyikan dan memberikan pujian dan penyembahan kepada datangnya Yesus. Saudara, semua kita, ingat baik, kita diciptakan untuk menyembah. Kita diciptakan untuk menyembah. Dan Anda dan saya ditebus oleh Kristus untuk kepentingan Tuhan. Next, lihat. Nah, salib menunjukkan kepada kita keseriusan dosa kita, tetapi juga menunjukkan kepada kita kasih Allah yang tak terukur. Itu kata dari penginjil besar dunia, Billy Graham. Jadi salib itu menunjukkan keseriusan dosa kita. Ini loh yang membuat kamu ada di situ, membuat Yesus ada di salib, itu karena kita. Dengar baik. Ini saya suka kata ini. Kegagalan menyembah merupakan kehancuran yang menghancurkan dalam jalur kekuatan rohani gereja. Kalau kita nggak menyembah, kita akan kehilangan esensi dari sebuah kehidupan. Menyembahlah. Waktu kamu lagi drive, waktu kamu lagi jalan, waktu kamu lagi melakukan aktivitas apapun, belajarlah menyembah Tuhan. Di mobil, oke, suara saya kurang bagus Pak Pendeta. Oke, putarlah lagu YouTube terkoneksi dengan apa tuh tape saudara di mobil. Sepanjang kamu berjalan, belajar menyembah. Haleluya, Tuhan Engkau baik, luar biasa dan sebagainya. Kamu ngomong yang benar. Dan ini perlu ditularkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kita perlu tularkan kehidupan penyembahan, kita perlu tularkan kehidupan menyembah, kehidupan yang berdoa kepada anak-anak kita. Nah, ini saya suka kata ini saudara, saya kutip ini. Jika kita tidak mengajarkan anak-anak kita
gitu, tentang Tuhan, tentang siapa Allah. Orang lain yang akan mengajarkan yang lain kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak belajar mengajarkan Tuhan, mengajarkan Tuhan kepada anak-anak kita, orang lain yang akan ambil alih, atau iblis yang ambil alih. Kalau saudara nggak pernah membawa anak-anakmu kepada komunitas dan kehidupan bergereja, kehidupan beribadah, saudara akan, anak-anakmu akan diambil oleh orang. Mereka tanamkan nilai-nilai yang merusak kehidupan anak-anakmu nanti. Nah, menarik untuk kita belajar di sini, Bapak Ibu. Habiskan hari-hari dan waktu dengan Pencipta. Habiskan hari-hari. Oke, next, lihat. Habiskan. Oh, ini nih kayaknya. Nah, saudara harus tahu bahwa kita ini tidak diciptakan berdasarkan desainnya sebuah kecerdasan. No. Kita, Tuhan yang ciptakan kita. Dengan secerdas-cerdasnya manusia, kita nggak mampu menyamai Tuhan. Nah, Alkitab berkata di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi penyembahan kita, kalau nanti ibadah, kalau Ibu Dela, mari kita praise, mari kita worship. Kalau itu ada waktu untuk kamu angkat tangan, angkat tangan. Karena ada waktu di mana kamu udah gak bisa angkat tangan. Kemarin saya baru kunjungi salah satu ibu yang baru pasang pemicu jantung. Waktu difoto, salah satu dari tenaga medis berkata angkat tangan. Yang satunya dia bisa angkat, tapi yang satunya gak boleh. Itu yang saya mau bilang, bro, saudara. Kalau ada waktu untuk kamu angkat tangan buat Tuhan, angkat tangan. Karena ada waktu di mana Anda gak bisa angkat tangan. Mumpung saudara masih sehat, kalau Tuhan suruh angkat tangan, angkat tangan. Kalau waktu untuk kamu berlutut, dengan pada waktu kalau di Tuhan suruh Anda berlutut, berlutut. Mukamu menyentuh lantai, silakan. Karena ada waktunya kamu udah gak bisa berlutut. Saudara lihat baik, ini menarik untuk kita belajar. Lihat, kami menyembah karena Dia sudah mengambil tagihan. Saudara tahu, semua bil-bil, semua utang-utang saudara, Tuhan Yesus sudah ambil semuanya. Tuhan sudah ambil semuanya. Yang seharusnya kita yang bayar karena kebodohan, karena dosa kita, Dia ambil semuanya. Kami menyembah karena Dia sudah mengambil tagihan, karena sudah lunas. Lalu apa lagi? Penyembahan kita kepada Tuhan adalah demonstrasi nyata bahwa kita telah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu kesimpulan akhir dari pemberitaan kita. Penyembahan kita kepada Tuhan adalah demonstrasi nyata bahwa kita telah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Anda dan saya menyembah, Anda ke gereja, suami istri ke gereja, itu hal yang baik. Sedangkan kalau kamu ke gereja, itu akan ditonton oleh anak-anakmu. Gila, papa mama gue tiap minggu dong, mereka menghabiskan waktu untuk Tuhan. Besok-besok kalau gue bangun keluarga, saya akan melakukan hal yang sama. Apa yang kamu lakukan itu pendidikan terbaik buat anak cucu, bukan ucapanmu. Ucapan kita hari ini bisa benar, tapi besok bisa tipu. Tapi tindakan tidak bisa tipu. Saudara, salah satu pendidikan terbaik di dalam dunia sekarang ini adalah apa? Lewat contoh. Anak-anak gak butuh kamu punya nasihat. Yang mereka butuh bagaimana papa dan mama hidup di dalam nasihatnya. Artinya gini, tindakan, kelakuan, perbuatan, sikap di rumah itu yang akan bersuara lebih kencang dari perkataan kamu. Makanya kita bilang begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Banyak orang menyebut Kristen, tapi perbuatan tidak berbicara
seperti yang dia imani. Makanya mati. Tidak ada kuasa di dalam berkata-kata, tidak ada kuasa di dalam doa, tidak ada kuasa dalam perbuatan, tidak ada. Nah, ini yang perlu kita belajar, Bapak Ibu. Nah, penyembahan kita kepada Tuhan adalah demonstrasi nyata bahwa kita telah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Next, habis guys, selesai di sini. Nah, kesimpulan dari pemberitaan saya di sini, Bapak Ibu, biarlah mulut dan perbuatan kita sejalan, harus bersama-sama. Iman dan perbuatan harus bersama-sama. Karena Yakobus pasal 2 berkata bahwa kalau kamu berkata kamu orang beriman, saya akan berkata kepada kamu, saya akan tunjukkan perbuatan-perbuatanku dari apa yang disebut dengan iman. Jadi perbuatan saudara itu mendefinisikan iman. Jadi hari ini kiranya Bapak Ibu tetap konsisten dengan hari-hari kehidupan saudara. Dengan baik, kehidupan semakin tidak pasti. Saudara bisa lihat. Kemarin kita baru lihat satu momen yang dimana terjadi 20 tahun yang lalu. Peristiwa 9/11. Dan kurang lebih ada 3.000. Itu saya belajar dan saya baca, saya nonton berita, kemudian saya lihat gambar-gambarnya. Saya ikuti beberapa media di Amerika bagaimana mereka mempublikasi bagaimana waktu itu pesawat ditabrak itu kepada gedung itu. Bagaimana mereka masih berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalimat-kalimat itu memilukan hati. Ada satu anak perempuan, dia kontak orang tuanya. Lalu dia telepon, kemudian dia bilang, "Mama, I love you." Itu kalimat terakhir. I love you so much. Lalu mamanya ngomong lagi, "I love you too." Begitu I love you too, dan saudara, itu yang saya mau bilang buat saudara. Kalau hari ini kamu masih bernafas, biar kalimat terakhir kamu buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, I love you. Bukan kata ini, kalau papa pergi, jangan lupa bayar hutang papa yang ada di sana. Langsung mati. Enak aja lu yang hutang, lu yang bayar. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Itu kalimat paling keren banget waktu itu. Saya tahu itu memilukan hati waktu itu si anak perempuan itu. Dengan suara yang terbata-bata dan komunikasinya itu paling memilukan hati saya. Itu saya mendengarnya 2-3 kali. Saya ulangnya dia ngomong apa? Wih, benar. Itu kalimat terakhir. "Mama, I love you so much." Terus mamanya ngomong, "Me too, I love you." Begitu mama ngomong I love you, dan langsung itu berarti apa? Runtuh. Kemudian di sisi lain, di salah satu media mempublikasi lagi Orlando fighter. Ada beberapa orang, mereka seperti turut merasakan kurang lebih ada 300 firefighter itu yang meninggal pada saat situasi itu. Mereka naik tangga sampai tertati-tati. Demi dan untuk apa? Menyelamatkan orang di atas. Tapi sebelum penyelamatan terjadi, 300 orang masuk di dalam yang sama. Saudara baik, hari ini saudara bisa tertawa karena ada orang yang mati untuk kamu. 300, saya kalau ingat itu, makanya saya bilang, "Aduh Tuhan Yesus, gila." Saudara tahu itu kejahatan, itu iblis yang membunuh orang-orang seperti itu. Saudara bisa bayangin, mereka itu apa kayak macam simulasi begitu. Mereka naik seperti mengingatkan kembali teman-teman mereka berjuang naikin truk, nggak bisa pakai lift, nggak bisa pakai eskalator, nggak bisa pakai lift. Gitu. Mereka pakai tangga darurat. 2000 berapa step itu. Mereka sampai saya tahu ada salah satu itu. Mereka mengingat teman-teman mereka 300 yang mati. Sementara kamu lagi teriak di ujung sana, "Gua bakalan mati." Tapi di sini orang lagi
tapi sama-sama mati, meninggal. Saudara, itu sebabnya mereka mereka itu never forget, gak pernah dilupakan. Saudara, hari ini jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Itu aja saya mau mengingatkan. Siapa yang layak kita sembah sekarang? Siapa yang layak? Oke, kemarin peristiwa lagi. Saya pergi nonton itu apa namanya? Thunderbird. Ada 7 pesawat yang diterbangkan untuk demonstrasi mengingatkan 9/11 ini. Saya pergi nonton, udah jam berapa? Setengah 12 sampai jam 4 sore. Saya tunggu itu Thunderbird, kok belum muncul. Tapi karena saya semangat, saya ingin belajar sesuatu. Ini apa sih sampai saya mau begitu? Pertama, saya belum pernah lihat. Kedua, saya ingin belajar sesuatu ini. Ini apa sebenarnya? Saya tunggu gitu. Dengan baik. Terus tiba-tiba kayak dialog pribadi dengan Tuhan. Fendi, kenapa kamu menghabiskan waktu di dalam mobil panas-panas? Panas-panas, men. Itu saudara yang tahu. Itu kalau bakpao taruh di mobil, itu bakpao matang. Gosong. Gosong. Tunggu. Kapan itu Pak Thunderbird? Soalnya saya nggak punya kenalan di dalam. Kalau nggak kan telepon. Kapan kalian terbangkan ini? Gua udah tunggu 5 jam ini. Saudara, begitu 4 buah keluar, gua ambil, men. Terus Tuhan ngomong, terus kayak di dalam hati tuh ngomong begini. Kamu tahu? Untuk kamu lihat Thunderbird aja, you tunggu sampai 4-5 jam. Panas, gak apa-apa. Kamu ke ibadah, ruangan gereja ini full AC, heater, gak muncul-muncul kamu. Kamu bisa bayangin itu? Itu saya bilang, Tuhan. Kenapa? Karena saudara pengen nonton, pengen lihat. Karena saya tanya saudara, saudara ke gereja untuk apa? Lihat pendeta Fendi? No, saya akan tetap sama. Gitu. Yang berbeda cuma bakalan fisik saya. Tambah buncit mungkin. Tambah tua. Tapi pertanyaannya, kamu ke gereja buat siapa? Pastikan kita lihat Tuhan. Sama seperti saya pengen 4-5 jam di dalam panas, men. Lihat Thunderbird. Karena saya bikin Thunderbird. Coba kalau saya punya uang, saya beli aja 2 ya. Kita main-main di atas. Coba saudara. Nah, semua. Dengar. Saya selalu belajar melihat Tuhan dari semua sisi kehidupan hari-hari saya. Saya di dalam mobil tuh panas. Saya buka bagian belakang, saya duduk di situ sambil lihat teman-teman bule makan chips gitu. Akhirnya saya pergi sampai ke Target, saya beliin dulu snack, saya makan di mobil, itu duduk. Kok belum muncul? Terus yang teman-teman pada bilang, what time? Kapan mereka munculin? Kita sudah lama sini, kita duduk panas gitu. Yang mama udah bilang ngomong itu antara mau nunggu. Jadi gini, jadi tetangga sebelah itu sama suaminya dialog. Jadi suaminya bilang, ya kita pulang sudah, come on go home. Terus istrinya, no, saya sudah bawa kameranya panjang seperti gitu, saudara. Itu yang kalau dilempar tuh anjing bisa pingsan itu. Jadi kamu bisa dia bilang, saya sudah bawa ini berat, saya harus dapat momennya, katanya gitu. Begitu muncul dia nggak dapat. Terus dia tanya, kamu dapat? Saya kasih tunjuk handphone saya. Oh nice, dia dapat, bagus. Kamu punya mana? Karena suaminya sudah kena tunggu lama, sudah bosan kan? Suruh ajak istri pulang. Istri bilang, no, saya bawa kamera khusus untuk ini. Tahu nggak, istrinya sampai gini, dia mobil gini, gitu. Aduh. Tapi oke, apa yang saya belajar dari sini? Tidak semua orang ingin lihat Thunderbird. Tidak semua orang tidak ingin lihat Tuhan. Yang satu minta pulang cepat, yang satu bilang, no, saya sudah siapin kamera. Kiranya masing-masing kita
melihat diri sendiri. Kita ke gereja nih mau lihat Tuhan dengan firman, lalu hidup diubahkan, atau ya yang absen saja lah biar Pak Firly tahu saya hadir gitu. Atau seperti itu. Sama seperti opa dan oma di sebelah saya berantem, yang satunya bilang pulang. Kenapa? Karena suaminya sudah selesai baca buku, Thunderbird-nya belum datang. Sementara yang mama ini lagi tunggu dengan itu. Sementara saya juga tetap pantengin kamera terus, video terus. Saya tuh pantengin. Begitu bunyi, posisi di mana? Tinggal kaki gitu. Tiba-tiba si anak-anak nih, namanya anak-anak kecil kayak Daniel gitu kan. Lo kita semuanya, semua ngarep di sana. Burung yang dia tunjukin kan, gitu. Aduh, pokoknya heboh deh, pokoknya ditarget itu. Saya kalau lihat itu antara ketawa lucu, gitu. Nah yang lebih heboh lagi, tiba-tiba satu muncul dari belakang, tau nggak? Kan dia udah duduk di sana, bunyinya nggak dari belakang. Itu yang supersonik gitu kan, muncul. Wow, seru juga sih. Gitu. Ini jam 4 ada lagi, jam 4 sore. Jadi mereka start tuh dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, tapi biasanya yang terakhir itu tuh jam 4 sore. Saya tahu pun dari opa dan oma ini. Aduh. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas suaranya itu, makanya beberapa anak itu pakai apa tuh namanya? Penutup itu. Earplug ya. Untuk karena bunyinya kencang sekali. Itu aduh, keren banget. Aduh. Saya berharap cucu saya bisa bawa pesawat tempur nanti besok hari ya. Gitu. Oke. Baik saudaraku, mari kita satu di dalam doa ya. Oke. Mari teman-teman musik. Bapa yang baik, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, seperti kami menunggu untuk sesuatu yang menggairahkan, seperti hamba-Mu di tengah-tengah panasnya untuk menyaksikan air show yang kemarin 4-5 jam hamba menunggu. Tuhan Yesus, kiranya kami punya perasaan yang sama ketika kami ke gereja, kami beribadah, kami baca Alkitab. Kiranya kami punya hal yang sama. Seperti Tuhan mau menaruh gairah jiwa ini untuk melihat air show itu. Dan kiranya Tuhan juga punya hal yang sama, setiap kita punya hal yang sama. Setiap kita punya hal yang sama untuk melihat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Bapa kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati, kuduskan pemberian kami dalam anugerah dan dalam kasih setia Tuhan. Kami mau memberi. Haleluya. Amin. Mari bela. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada kedua kekasih hati kami, Eni dan Ojo. Berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk Tuhan yang terus mengerjakan hal-hal baik di dalam mereka. Terima kasih untuk penyatuan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk suami istri yang baru ini, Tuhan berkati. Dan Bapa di sorga, terima kasih. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kandungan Dela diperkuat sampai pada waktunya babynya keluar dengan kemenangan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus untuk Daniel dan Valerie, Tuhan berkati pertumbuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka menjadi besar dalam hikmat dan mereka terus mengasihi Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di pagi ini. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil diberkati. Aku lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama. God bless you. Amin.